Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinina wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Ahmad Harisul Miftah MSI selaku pengampu mata kuliah bimbingan penulisan skripsi, yang semoga Bapak di sana sehat selalu, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para keluarganya. Saya Muhammad Ihsanul Fahmi dengan NIM 22111010 akan mempresentasikan proposal dengan tema pembagian royalti yang dijadikan harta bersama atau penghuni pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan putusan nomor 126 PDTG/2013/PT AJK. Pertama, latar belakang. Sistem hukum di Indonesia telah menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani perceraian, termasuk di dalamnya adalah mekanisme penyelesaian harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Pengaturan mengenai pembagian harta bersama ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang secara spesifik pasal 37 dalam undang-undang tersebut menggariskan bahwa dampak perceraian terhadap aset bersama akan diselesaikan berdasarkan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak yang terlibat. Bagi komunitas muslim, tentunya rujukannya yaitu kompilasi hukum Islam yang dalam KHI khususnya pada pasal 97 yang dijelaskan bahwa jika seorang suami istri yang ditinggal memiliki hak atas separuh bagian dari aset yang diperoleh selama pernikahan, yaitu sebesar 50%. Akan tetapi hak ini dapat dikesampingkan apabila terdapat kesepakatan lain yang telah dituangkan sebelumnya dalam sebuah perjanjian pranikah. Pembagian harta bersama dalam pernikahan seringkali belum diselesaikan dengan baik karena banyak pasangan yang tidak membuat perjanjian pranikah. Mengenai arti dari harta gonogini gini dalam perspektif hukum Islam, yaitu harta yang dapat didapat oleh suami dan istri selama masa perkawinan. Harta tersebut dianggap sebagai hasil dari usaha bersama keduanya, yang dapat disamakan dengan konsep kerjasama atau kemitraan. Pembagian harta bersama ini dilakukan berdasarkan perjanjian suami istri yang sesuai dengan tingkat kontribusinya masing-masing pihak dalam mensupport kehidupan rumah tangga. Pembagian harta bersama ini meliputi berbagai macam jenis kekayaan, baik yang berbentuk barang nyata maupun yang tidak berwujud. Harta berwujud mencakup berbagai benda fisik yang bisa diamati atau dihitung, misalnya seperti properti, kendaraan, serta perabot rumah atau bentuk investasi lain seperti logam mulia atau perhiasan. Sementara hak tak terwujud meliputi kekayaan yang tidak berbentuk fisik namun tetap memiliki nilai. Contohnya seperti karya seni atau tulisan atau musik yang telah terdaftar dengan izin penggunaan merek dagang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek memberikan perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual atau hak dan royalti. Dengan adanya regulasi ini, para penemu dan inovator dapat menjaga hak-hak mereka serta memperoleh kompensasi yang sesuai atas hasil kreativitas atau temuan yang mereka hasilkan. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, royalti didefinisikan sebagai kompensasi finansial
yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak terkait sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomi suatu karya atau produk terkait. Pembagian royalti atau finansial bagian harta bersama didasarkan pada waktu munculnya hak cipta atau hak merek dengan ketentuan sebagai berikut. A. Jika hak cipta atau hak merek diperoleh selama perkawinan, maka seluruh pendapatan dari royalti atau keuntungan finansial yang dihasilkan selama masa perkawinan termasuk dalam harta bersama. B. Jika hak cipta atau hak merek muncul selama perkawinan, tapi keuntungan finansial atau royalti baru diterima setelah perceraian, maka penghasilan tersebut tetap dapat diajukan sebagai bagian dari harta bersama. Masa berlaku hak cipta diatur dalam pasal 58-63 Undang-Undang Hak Cipta, yakni bervariasi antara 25 tahun atau 54 tahun atau 7 tahun, tergantung jenis ciptaannya. Sementara hak atas merek terdaftar berlaku selama 10 tahun sesuai pasal 35 dan dapat diperpanjang secara berulang. Aturan tentang pembagian serta besarnya bagian masing-masing suami dan istri dari harta bersama dalam hal terjadi perpisahan baik secara perceraian, yang ketentuannya adalah sebagai berikut dalam pasal 96 dan pasal 97 KHI. Yang pertama, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup. Yang kedua, pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri atau suaminya hilang harus ditangguh sampai adanya kepastian matinya yang hakiki. Pasal 97 berbunyi, janda atau cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang dia ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam pada putusan di Pengadilan Tinggi Agama nomor 126/PDTG/2013/PT hakim memilih untuk tidak membagi harta bersama rata besar antara mantan suami dan mantan istri, melainkan 1/3 bagi mantan suami dan 2/3 bagi mantan istri. Jadi si hakim ini dalam memutuskan pembagian harta bersama tidak selalu menerapkan prinsip pembagian secara rata atau 50-50. Pertimbangan utama dalam putusan tersebut didasarkan pada kontribusi nyata masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung. Dalam kasus ini, istri mendapat bagian yang lebih besar karena beberapa alasan mendasar, seperti istri memiliki peran aktif selama kerja kerasnya. Yang kedua, istri turut serta membantu melunasi hutang suami yang berasal dari masa sebelum pernikahan. Ketiga, istri juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak. Jadi, putusan pengadilan dapat menetapkan proporsi perbagian yang berbeda dari ketentuan normatif. Hakim akan mempertimbangkan secara mendalam tentang tanggung jawab ekonomi dan selama perkawinan, kedua peran dalam pengasuhan dan pengurusan rumah tangga, tiga kontribusi nyata terhadap akumulasi harta bersama selama perkawinan. Selanjutnya, B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang rumusan masalah ini ada dua. Yang pertama, bagaimana putusan hakim tentang kedudukan royalti yang dijadikan harta bersama. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 126/PDTG/2013/PTAJK memengaruhi pembagian royalti yang dijadikan harta bersama pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. C. Tujuan penelitian, yaitu yang ke-1 untuk mengetahui putusan hakim tentang kedudukan royalti yang dijadikan harta bersama golongan gini. Yang kedua, untuk menganalisis pertimbangan hukum terhadap putusan nomor 126/PDTG/2013/PTAJK tentang royalti yang dijadikan harta bersama pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
Selanjutnya ada manfaat atau signifikan penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum karena bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum dengan mengkaji status royalti yang dijadikan harta bersama dalam perkara perceraian. Kedua, manfaat praktis. Semoga ia dapat meningkatkan pemahaman publik khususnya pasangan yang telah menikah tentang perjanjian pernikah dan pengelolaan harta bersama. Selanjutnya penelitian terdahulu yang relevan ini ada 3. Yang pertama, judul penelitian Hamdan Mahardika Fauzi Akbar dan Denny Irwawan tahun 2024 dengan judul Harta Bersama berupa royalti lagu perspektif hukum Islam dan makosid syariah. Persamaannya itu untuk mengetahui jika berakhirnya perkawinan, royalti yang dijadikan harta bersama harus dibagi adil antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Perbedaannya itu dalam penelitian ini menggunakan metode perspektif makosid syariah, sementara penulis menggunakan perspektif hukum Islam dan perspektif hukum Indonesia yang tidak selalu menerapkan prinsip pembagian 50-50 secara kaku. Yang kedua, judul penelitian Febi Akhirta Andrayani tahun 2025 dengan judul Hak atas kekayaan intelektual sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan 3 perspektif hukum keluarga dan hukum positif Indonesia. Perbedaannya yaitu untuk mengatur pembagian royalti bagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan mencakup berbagai jenis harta seperti berwujud maupun tidak berwujud. Dalam penelitian ini, konteks royalti terkait sebagai harta bersama lebih merujuk pada putusan nomor 1622 garis miring PDTG garis miring 2003 garis miring PAJP. Sementara penulis lebih ke arah putusan nomor 126 garis miring PDTG garis miring 2013 garis miring PTAJK. Yang ketiga, judul penelitian dari Hanifah Indriani Anhar tahun 2024 dengan judul Analisis Royalti Hak Cipta Lagu sebagai Harta Bersama. Perbedaannya untuk mengetahui bahwa setelah pernikahan royalti atau hak cipta lagu, buku atau apapun itu yang dilakukan bersama menjadi bagian dari harta bersama. Sedangkan persamaannya yaitu dalam penelitian ini jika dalam suatu pernikahan tidak dibuat perjanjian perkawinan termasuk kesepakatan permisahan harta, maka pembagian royalti dari karya musik akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. F. Langkah pemikiran. Yang pertama itu ada dari hukum progresif. Jadi, analisis pengakuan royalti sebagai bagian dari harta bersama dengan pendekatan teori hukum progresif yang menegaskan bahwa hukum harus bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman ini. Dan hal ini juga sangat terkait dengan persoalan penetapan royalti sebagai bagian dari harta bersama, yang mengingat royalti merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual termasuk dalam kategori aset kontemporer. Kedua, hak royalti. Jadi, royalti pada hakikatnya merupakan hasil atau turunan dari hak cipta. Hak cipta ini mencakup 2 aspek, yaitu hak ekonomi dan hak moral, di mana hak ekonomi inilah yang menjadi dasar munculnya royalti. Dengan demikian, royalti tidak dapat muncul secara mandiri tanpa adanya landasan sebelumnya ya. Hak cipta yang diakui oleh negara disebut sebagai hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual termasuk dalam kategori aset yang dapat diukur nilainya secara finansial. Dalam hukum perdata, hak yang terkait dengan kekayaan bersifat bendaan yang dikenal sebagai hak bendaan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Selanjutnya, ketiga, harta bersama dalam perkawinan. Jadi,
Harta bersama dikenal dalam kalangan masyarakat Indonesia yaitu harta yang diperoleh bersama setelah atau di dalam perkawinan. Dan harta bersama ini prinsip hukumnya berlaku di lingkup hukum pernikahan, tidak hanya di Indonesia, tetapi di berbagai negara yang menganut sistem hukum common law dan maupun civil law. Mengenai perkawinan atau harta bersama, ada 3 jenis dari harta benda. Yang pertama, harta bersama. Yang kedua itu ada harta bawaan, dan yang ketiga ini ada harta pribadi. Selanjutnya yang keempat, hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulnya, berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi umat muslim yang wajib diikuti oleh siapapun. Yang tentunya hukum Islam tersebut seperti Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya kelima, hukum positif Indonesia. Hukum positif di Indonesia merujuk pada hukum yuridis dan meliputi berbagai bentuk peraturan seperti undang-undang, ketetapan pemerintah dan putusan hakim, atau aturan-aturan ini terdokumentasi secara resmi yang dibentuk melalui mekanisme perundang-undangan sehingga menjamin kejelasan hukum serta dapat diberlakukan secara sah. Keenam, implikasi dan relevansi. Implikasinya yang pertama itu ada fleksibilitas dalam penegakan hukum. Yang kedua, pengakuan terhadap kontribusi non-material. Tiga, perkembangan jurisprudensi dalam harta bersama. Keempat, perlindungan hak istri pasca perceraian. Selain itu, ada tentang mengenai implikasi. Selanjutnya ada beberapa relevansi yang diantaranya dalam akademik. Yang kedua, praktisi hukum. Yang ketiga, sosial bagi masyarakat. Keempat, dinamika hukum kekayaan intelektual. Selanjutnya, G. Metode penelitian. Jadi, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini mengetahui dibangun melalui interpretasi dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi apa adanya dari subjek penelitian. Berbagai sumber data seperti catatan observasi atau catatan wawancara, pengalaman individu, dan sejarah dapat digunakan untuk mendukung terbentuknya interpretasi tersebut. Kedua, pendekatan penelitian. Studi ini menggunakan studi normatif yang mengandalkan sumber-sumber literatur sebagai data pokok dalam menganalisis kasus tanpa melibatkan investigasi lapangan secara langsung, yang memanfaatkan referensi tertulis sebagai sumber pendukung atau kajian hukum keperpustakaan secara umum. Ketiga, sumber data. Penelitian ini memanfaatkan data yang dikumpulkan melalui tinjauan literatur dengan menganalisis berbagai bahan hukum. Dalam proses penelitian, data yang digunakan dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu data utama primer dan data pendukung sekunder. Keempat, teknik pengumpulan data. Jadi, dalam pengumpulan data ini, studi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research, yakni teknik yang dilaksanakan melalui identifikasi dan evaluasi terhadap berbagai dokumen yang mengandung informasi terstruktur terkait permasalahan, fokus, serta topik penelitian. Kelima, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan analisis deskriptif, sebuah teknik yang umum diterapkan dalam riset kualitatif untuk mengeksplorasi dan menafsirkan data secara komprehensif. Yaitu metode ini berfokus pada pemaparan data secara objektif sesuai dengan hasil pengumpulan tanpa membuat inferensi atau generalisasi yang melampaui temuan intelektual. Keenam, teknik penulisan. Dalam penulisan ini, peneliti yang tentunya berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2023. Sistematika pembahasan. Dalam penulisan ini menyajikan dalam 5 bab yang di dalamnya membahas topik yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut. Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikan penelitian, pengetahuan yang relevan, kerangka pemikiran, atau metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab 2 membahas mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori yang relevan, meliputi pengertian harta bersama atau kualifikasi harta bersama yang menjadi 3 jenis, atau sistem hukum Indonesia, atau pengertian royalti dan statusnya dasar hukumnya. Bab 3 membahas mengenai pembagian royalti, pertimbangan hakim pada putusan nomor 126/PTTG/2013/PT AJK, hukum atau hukum Islam dan hukum positif Indonesia, hak royalti, putusan hakim atau harta bersama dalam perkawinan. Bab 4 membahas mengenai hasil penelitian tentang pembagian harta bersama Gunung Gini yang dijadikan royalti, serta pertimbangan putusan hakim yang memengaruhi dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia sebagai harta bersama dalam putusan nomor 126/PTTG/2013/PT AJK. Terakhir, bab 5 penutupan yang berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya daftar pustaka. Seperti yang bisa dilihat, daftar pustaka seperti ini, Bapak. Jadi kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemaparan yang kurang dimengerti. Saya pamit undur diri. Untur maqala wa tantur manqala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.